Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Materi di pagi hari ini kita masih melanjutkan apa yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu terkait dengan mengenal Allah. Pemantapan kita itu maka di dalam Quran itu isinya macam-macam. Ada sejarah, ada penjelasan nanti orang sesudah mati, ada larangan, ada perintah, ada macam-macam, ada akhlak dan sebagainya. Dan juga ada yang namanya memperkenalkan Allah itu tentang kekuasaannya. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan kita itu imannya semakin mantap dan tidak mensekutukan. Itu yang penting, karena mensekutukan kepada Allah itu dosa terbesar. Maka mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu yang diajarkan yang tauhid, ojo menyekutukan Allah. Allah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, hanya Allah saja, tidak yang lain. Itu harapannya bisa seperti itu, kita dengan mengenal kekuasaan Allah. Ini cara Jawanya kesaktian Allah. Nah, ini kapan kami sampaikan beberapa hari yang lalu terkait bagaimana kejadian alam ini. Di dalam Quran surat Fusilat, surat Fusilat itu surat petang puluh siji. Ini nengaten. Kul dawu sira Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad itu disuruh mengatakan. Mengatakan apa? Ya nanti. Kepada siapa? Ya kepada kita. Kepada manusia pada umumnya, khususnya kepada orang-orang yang beriman. A'innakum ana ta setuhune sira kabeh iku la takfuruna yakti kufur billadzi khalaqal ardh, terhadap yang menciptakan bumi. Apakah kamu kafir kepada zat yang menciptakan bumi? Nah, bumi itu bagaimana menciptakannya? Beberapa hari lalu sudah sampaikan bumi termasuk planet. Dalam ilmu pengetahuan itu ada sebuah ledakan dahsyat yang ledakan ini menjadi planet-planet itu. Kemudian asapnya menjadi langit. Disebutkan di sini, apakah kamu kafir kepada zat yang menciptakan bumi fi yaumaini, dalam dua masa. Jadi menciptakan bumi dalam dua masa. Tapi ini diartikan bahasa sini 2 hari. Tapi waktu itu belum ada hari, karena planet belum jadi. Munculnya hari itu kan siang malam itu kan karena planet sudah jadi, sehingga ada perputaran-perputaran bumi, bulan, matahari itu gitu. Nah, ini harapannya supaya kita tidak mensekutukan Allah. Makanya ini dipaiti oleh Allah. Wa taj'aluna sira kabeh ndadekno lahu marang Allah andadan, sekutu. Ya menyembah Allah, nyembah ya selain Allah. Itu banyak sekarang.
Orang kafir murni wis menyembah selain Allah, tapi orang Islam bisa menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Itu banyak. Zalika kang kaya mengkono-mengkono iku zat sing dadekno bumi ku wau Rabbul Alamin, pangerane wong sak alam, pangerane alam kabeh, alam semesta. Ini dijelaskan begitu. Jadi bumi itu diciptakan dalam 2 masa. Intinya jangan kamu menjadikan Allah itu sekutu. Tauhidkan Allah. Itu intinya sih. Kemudian dijelaskan lagi Allah di sini wajah alalan Allah dadekno fiha ing dalam bumi iku apa rawasia, pira-pira gunung. Dadekno gunung sing kokoh. Dadi bumi iki dincepi gunung. Mim fauqiha ing dhuwure bumi wau ternyata gunung-gunung ini sebagai penyeimbang. Supaya stabil tidak goyang bumi. Wa barokah fiha lan menehi paring barokah ing daleme wa qaddara lan netepno fiha ing daleme aqwataha kadar makanan di dalam arbaati ayam petang mongso. Jadi bumi mau dincepi gunung-gunung terus nonton diberkahi lan ditetepno kadar makan makanan. Itu dijelaskan oleh Allah semua. Jadi makanan-makanan yang ada itu sebenarnya memang sudah disediakan untuk makhluknya. Sampai namanya banyu udan, kadang-kadang dia gak seneng. Udan dan nawang. Ya Allah sudah mengatur itu. Supaya air hujan itu bisa masuk ke bumi, nanti kalau panjenengan mau ambil bisa pakai alat. Sedotan atau apa. Memang gak ada banyu, kering, kerontang, mati. Ternyata kehidupan kasih sayang Allah itu sampai seperti itu. Sawaan minangka jawaban lisailin kanggo wong sing takon. Takon kondisi alam kayak apa, Allah itu kayak apa? Jawabannya ini. Allah menjadikan apa? Menjadikan gunung-gunung di atas bumi tadi dan memberi keberkahan. Dengan menetapkan kadar makannya di dalam 4 masa. Itu sebagai jawaban bagi orang yang bertanya. Ini Quran surat 41 ayat 10. Nah, sekarang mari kita lihat Quran surat 41 ayat 11. Yang sering saya sampaikan juga sini. Summa stawa ila samai wa hiya tukhon. Faqala laha walil ardi atiya tau'an au karha qalata ataina ta'iin. Banjur Allah menuju nanggone penciptaan langit. Jadi setelah proses tadi uturane ndamel ngoten wae. Setelah itu menjadikan langit, menuju kepada langit. Wahya langit itu dulu masih berupa dukhon, asap. Nah ini pengetahuan cocok nih. Pengetahuan menjelaskan begitu. Ledakan dasar tadi menjadi planet-planet, lalu asapnya menjadi langit. Persis. Faqala laha maka ngucap Allah, maka dawuh Allah laha marang langit mau walil ardi lan marang bumi atina atia ya. Teko sira loro berarti langit lan bumi mau tauan dalam keadaan sukarela au karhan atau terpaksa. Tauan ini makanya nek salat jenenge salat sunnah itu jenenge salat tatawu. Jadi kira-kira tauan, tatawaan. Diperintahkan langit lan bumi wau supados memenuhi Allah baik dalam keadaan suka ataupun tidak suka.
Apa jawabnya? Qolata. Dawuh ngucap sapa langit lan bumi wau, ataina kula badhe nekani panjenengan taat to'iin dalam keadaan suka hati. Makanya langit bumi ini ku patuh. Beda dengan kita nih. Patuh sekali moro-moro tanggal hak ini rek. Karena dia patuh, nggak pernah gengsi sedikit. Mau ada yang bantah no, kacau dunia alam ini. Nggak ada siang malam. Ini dalam keadaan itu janjine langit dan bumi taat namanya Allah, baik dalam keadaan suka ataupun tidak suka. Nah, sama dengan kita itu kan Islam kita kan begitu. Kalau kita dalam keadaan suka, kita ibadah. Kalau misalnya Islam kita tidak suka, tapi tetap terpaksa. Nah, misalnya kita dari bayi sampai jadi tua, terpaksa itu. Kita nggak bisa menghindar. Bikin nom terus nggak bisa. Tunduk pasti dalam keadaan karhan, terpaksa. Wa qadhahunna sab'a samawati fi yaumaini. Allah menjadikannya, maka Allah lalu menjadikannya sab'a samawati 7 langit. 7 langit itu kuatan ya. Sab-sabe langit itu kuatan. Makanya sing Nabi itu sampai mi'rajnya itu menembus 7 langit. Langit pertama yang dekat dengan dunia itu kalau mau menempuh dari bumi sampai langit jebol mana yang itu kurang lebih jutaan tahun. Itu dengan kecepatan paling cepat sekarang ini kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu hampir 300.000 per detik. Nah, per menit berarti kali kan 60. Per jam berarti kali 60 lagi. Itu jumlahnya bisa 1.080.000.000 per kilometer. Itu pun harus menempuh berjuta-juta tahun. 1 langit, apalagi 7 langit. Maka di situ kesaktian Rasulullah itu di situ. Mengapa Rasulullah mampu menembus 7 langit itu untuk bertemu dengan Allah? Karena beliau memiliki wasilah, penghubung. Kalau saya dari rumah ke sini naik sepeda motor itu wasilah saya sepeda motor. Nah, Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha itu juga memiliki wasilah. Rasulullah tidak berangkat sendiri, maka disebutkan dalam Quran surat Isra itu subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya. Bukan saro tapi asra itu memperjalankan. Bi abdihi berarti jasad dan roh. Bukan rohnya saja, sak jasad itu. Karena diperjalankan mampu. Pun kita lanjutkan, kita nggak bicara itu dulu. Wa auha lan paring wahyu fi kulli samai amroh. Dan memberikan wahyu pada tiap-tiap langit urusannya. Jadi langit-langit itu punya urusan sendiri-sendiri. Ada tugas sendiri-sendiri. Makanya kalau orang meninggal dunia itu rohnya itu dibawa oleh malaikat menghadap Allah lewat langit-langit itu. Langit-langit itu semua punya tugas sendiri. Kita kau niki sapa iki? Wah, ambune wangi. Ono mana sapa iku ambune badhek kira-kira ngono. Tergantung orangnya. Setelah itu, setelah bertemu dengan Allah lalu suruh mengembalikan, maka dikembalikanlah di kubur itu urip maneh. Makanya ketika pentakziah pengiring jenazah itu pergi, sandalnya kerungu. Derap kakinya itu terdengar oleh mayit itu tadi. Maka mayit itu sebenarnya dikai bocoran soal katanya kurung-kurung mungkin durung urip. Masih dibawa kepada Allah. Baru setelah orang-orang mau pergi dihidupkan lagi. Mayat itu ditakoni karo malaikatnya. Man rabbuka sapa pangeranmu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau orang itu orang yang baik,
gak pakai dikasih bocoran soal. Ero jawab, gampang. Tapi orang kafir masih dikasih bocoran soal, gak bisa jawab. Nah itu kehebatannya orang beriman. Jadi kembali lagi Allah memajukan pada tiap-tiap langit tadi urusannya wazayyana dan menghiasi as-samaa dunya terhadap langit yang dekat dengan dunia. Bimasobiha dengan bintang-bintang. Hiasi dengan bintang-bintang itu kalau menurut ilmu pengetahuan itu kan berupa galaksi-galaksi. Terus kelihatan dari bawah itu seperti bintang-bintang itu sebenarnya matahari. Tapi matahari itu tidak satu. Kalau satu itu berada di satu galaksi. Lah galaksinya itu banyak. Berarti alam itu luasnya luar biasa. No, alam itu tidak karu-karuan karena berisi galaksi-galaksi seperti itu, planet-planet seperti itu. Oh, boleh karu-karuan. Wahif zon ya. Tadi diberi bintang-bintang untuk memelihara. Zalika kang kaya mengkono iku takdirul azizul alim. Ya, ketetapan zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian ini ditutup oleh Allah begini. Fa'in mongko lamun a'radu sira kabeh berpaling. Mongko lamun ana kabeh dhewek kabeh berpaling tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh Allah menjadi tauhid tidak menyekutukan. Fakul mongko Kanjeng Nabi dikene ngendika. Fakul mongko ngucap Muhammad andartukum. Ingsun wis paring peringatan marang sira kabeh ikotan yaitu arupa petir. Petir napa? Bledek ini kan. Isla ikoti kaya dene petire yang mengenai kaum Adin, Samud dan Samud. Jadi kaum Ad dan Samud dulu itu karena mereka engkar kepada Allah lalu dikasih azab yang berupa petir. Itu merupakan tentara-tentara Allah bermacam-macam. Ada angin, ada air, ada petir, ada macam-macam. Jadi intinya kalau kita kaji ini semua tadi menunjukkan kepada kita Allah nuduh. Ini loh saya. Maha kuasa menjalankan apa saja. Maka jangan kamu menyekutukan aku. Bertauhidlah. Kalau kamu mensekutukan aku, contohnya ini seperti ini. Orang-orang mensekutukan lalu akan diberikan satu azab yang macam-macam bentuknya. Kebetulan ini dicontohkan kepada kaum Ad dan kaum Samud yang berupa petir. Jadi intinya kita mengenal Allah itu luar biasa untuk meningkatkan keimanan kita. Kalau kita sudah kenal Allah seperti ini namanya ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Nek wong Jawa ngarane meripah. Meripah itu kan melihat, mengerti. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan satu pelajaran renungan buat kita semua untuk meningkatkan diri terkait dengan keimanan yang sudah ada pada diri kita. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.